Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar tirakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Alhamdulillah, kita masih di hari Tasyrik minal Aidin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah jaga saudara-saudara kita yang berangkat haji. InsyaAllah dijadikan haji yang mabrur, pulang pergi dalam keadaan selamat. InsyaAllah kita yang belum sampai ke kota Makkah dan Madinah dipermudah untuk melaksanakan haji, umrah dan ziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama untuk merawat iman kita, menjadikan kita orang-orang yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan apa-apa yang dilarang. Bagaimana pada pagi hari ini kita akan bahas yang intinya adalah melawan malas. Ya, malas itu harus dilawan. Malas itu enak katanya, ya, bermalas-malas itu enak, nyantai-nyantai itu enak. Tapi malas itu tidak bisa kita jadikan bekal untuk nanti di akhirat. Ya. Tapi Allah SWT senang kepada hambanya yang disiplin, hambanya yang semangat, khususnya mencari pahala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang kita malas dalam urusan ibadah, tapi kita bisa giat kalau urusan duniawi. Ya. Maka di sini apa pemicunya begitu? Kenapa kita di waktu ibadah malas? Tapi kalau giliran yang duniawi kita bisa kejar berjam-jam. Nah, itu perlu muhasabah. Itu sekarang perlu kita introspeksi diri kita. Pada pagi hari ini kita akan dengarkan apa pendapat para ulama, apa bimbingan dari Allah dan Rasulnya terkait ini. Karena kenyataannya begitu, ya. Kalau dibilang fisik saya nggak kuat, tapi buat cari dunia gitu. Giliran untuk sholat subuh yang cuma 2 rakaat nggak kuat, gitu. Ya. Tapi kalau untuk mencari dunia, tiba-tiba jadi kuat lagi, jadi semangat lagi. Padahal dunia tadi sudah dijamin oleh Allah, rezeki sudah ditentukan, fulan akan mendapatkan sekian. Ya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi untuk urusan akhirat itu tidak ada penjaminnya. Tidak ada penjamin kalau urusan akhirat, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran, Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'ani innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu. Ya. Nah, ini sekarang introspeksinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang yang meninggalkan peperangan, yaumal taqal jam'an, ketika dua kelompok muslim dan kafir itu berhadap-hadapan, begitu ya. Maka ada sebagian dari mereka, ya, melarikan diri. Sudah berhadap-hadapan,
tiba-tiba dari kelompok orang Islam ini, orang yang membela kebenaran tadi, dia mau pergi. Ya. Kenapa? Kan peperangan itu sesuatu kemuliaan, syahid. Kalau mati syahid, kan begitu. Tapi tiba-tiba ada kelompok dari orang Islam tadi, tawallau minkum. Dia berlalu, dia tinggalkan itu. Ya, keadaan yang mulia tadi itu ditinggalkan oleh orang-orang dari orang Islam. Ya, arti lari dari medan tempur. Kenapa? Inna mastazallahumu syaitan. Itu. Sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan. Tazallahumu syaitan. Jadi setan yang menjadikan dia tergelincir. Ya. Apa penyebabnya? Bi ba'dhi ma kasabu. Bi ba'dhi ma kasabu. Ya. Disebabkan dari kesalahan dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Kapan? Yang lampau. Ya. Jadi orang dalam peperangan kalau sampai terjadi mati, kan matinya syahid, masuk surga tanpa hisab. Ya. Tapi dia sudah berhadap-hadapan, ada yang gentar tiba-tiba pulang duluan. Ya. Waduh. Masih banyak sapi di rumah ini. Wah, jangan dulu. Saya kalau mau perang, kalau mau mati syahid nanti setelah hajatan saya kelar ini. Wah, saya masih begitu menjadikan. Apa yang menjadikan? Allah, ini firman Allah ya. Apa yang menjadikan mereka sampai lari? Tadi sebutkan innama istazallahumu syaitan. Setan yang menjadikan mereka tergelincir. Artinya ya, setanlah yang menjadikan mereka lari dari medan tempur itu tadi. Apa sebabnya? Bi ba'dhi ma kasabu. Ya, bi ba'dhi ma kasabu. Dari apa-apa yang telah mereka dapat dulunya dia pernah melakukan dosa. Tapi itu semua ini asbabul nuzulnya, ini para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi orang-orang yang di hadapan Rasulullah SAW pun itu ada kelas-kelasnya, ya. Ada yang bertahan sampai dalam selesai peperangan, ya. Ada juga yang pulang duluan, meninggalkan medan tempur tadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad afallahu anhum, tapi Allah telah mengampuni semua. Itu zaman sahabat, ya, yang ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat yang di sekeliling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Allah yang Maha Pengampun, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha santun. Ya. Ayat ini menunjukkan apa? Dikata oleh para ulama. Jika seseorang tiba-tiba, ini perhatikan baik-baik. Jika seseorang tiba-tiba tahu bahwa ini sekarang kita ini baik, sholat subuh itu sunnahnya seperti mendapatkan lebih baik, bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Dunia ada apa di dunia ini? Di dunia ini semua yang dalam yang kita kagumi ini ada apanya? Kan macam-macam. Ya. Ada mobil yang termahal, ada ini tadi tidak ada bandingnya dengan sholat sunnahnya. Sholat sunnah subuh tadi 2 rakaat fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, itu yang ada di dunia tadi. Tiba-tiba ada enggak? Gitu pertanyaannya. Orang yang pernah sholat atau pernah mendengar hadis ini bahwa 2 rakaat sebelum subuh, ya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada
orang-orang yang pernah melakukan itu tiba-tiba sekarang tidak mengerjakan, ditinggalkan. Ada nggak? Hah? Ada. Mungkin kita itu pelakunya kadang-kadang. Ya. Ini muhasabah mumpung lagi lebaran ya. Lebaran. Dulu dulu kita tahu itu hadis lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan kita pernah mengerjakan. Tiba-tiba sekarang tidak mengerjakan. Kenapa? Karena kita mendapatkan sedikit dari dunia. Mungkin kita lagi punya dunia, atau kita sedang mengejar dunia, atau kita sedang berada di dunia. Karena nanti kalau sudah dikeluarkan dari dunia, sudah nggak bisa sholat lagi. Ya. Ada nggak orang yang tahu bahwa orang duduk di majelis taklim itu lebih baik daripada 1000 rakaat? Pernah dengar nggak hadisnya? Pernah ya? Pernah. Orang duduk di majelis, tiba-tiba ada nggak orang tidak mau majelis lagi? Enggak, saya capek udah majelis. Ya, ada nggak orang yang keluar dari majelis, meninggalkan majelis? Ada ya? Ada. Apa penyebabnya? Nah, itu yang kita bahas. Ya, ada nggak orang yang dulu cinta kepada seluruh umat Islam? Tiap kelihatan orang Islam, Assalamualaikum, Masya Allah, Bapak itu ramah, terkenal. Ketemu orang, Assalamualaikum. Sekarang berubah dari cemberut. Oh, Islamnya sudah lurus yang ini. Jadi dia bisa pilih-pilih. Ya, kalau Islam yang mana ini? Ada kan? Ada. Ya. Nah, ini semua muhasabah. Nanti jawabannya satu. Dari semua kasus itu tadi, jawabannya cuma satu. Ya, dari ayat ini tadi. Satu lagi kita teruskan. Ada atau pernahkah kita dengar bahwa melihat aurat perempuan itu adalah haram? Sering ya? Sering ya. Kalau orang kayaknya kalau yang sudah berubah enggak juga ternyata. Masih semangat juga kadang-kadang. Ya. Kalau yang sudah tua-tua enggak juga, bisa juga. Wah, saya dulu pernah muda juga dia gitu. Dia pernah lihat ya. Lihat tadi. Mengapa waktu dia sudah tahu itu dosa tapi dia tetap kerjakan? Ya, padahal kalau dia memejamkan matanya dapat pahala besar. Ya. Pernahkah kita meninggalkan fardu? Yang fardu, kalau tadi yang sunnah ya. Nah, sekarang yang fardu. Pernah nggak kita meninggalkan yang fardu? Ya. Pernahkah? Gitu ya. Apakah kita pernah berbicara bohong padahal Allah melaknat kebohongan itu? Tahu nggak kita bahwa laknatullah 'alal kadhibin, Allah melaknat orang-orang yang berdusta. Kemudian kita tetap melakukan dusta, kita berbohong. Seringkah itu kita lakukan? Ya, kalau sering nggak enak Pak ya, pernah lah begitu ya. Ya, pernah kita lakukan. Pernah nggak kita meremehkan orang Islam? Padahal orang Islam itu wajib dimuliakan. Pernah kita meremehkan? Itu orang nggak beres itu, ya? Atau kita lihat dulu, oh ini orang hebat, yang ini hebat. Kalau kebetulan pakaiannya compang camping atau sedikit nggak keren gitu, kita nggak penting gitu ya. Kita anggap nggak penting. Pernah nggak? Itu kan urusan hati ya. Ini urusan hati dan kita nggak ada yang tahu, ya. Tapi pernah nggak kita meremehkan orang Islam? Pernah. Ini semua ini tadi jawabannya satu. Nanti akhir jawabannya, ya. Seperti ayat ini tadi. Pernahkah kita menjaga
kehormatan umat Nabi Muhammad SAW. Pernahkah kita harus ingat bahwa seluruh umat Nabi Muhammad wajib kita cintai dan mereka berhak untuk mendapatkan kasih sayang yang kita miliki sedikit apapun. Kita harus menyayangi umat Nabi Muhammad SAW. Dari apa? Qaulan au fi'lan, baik dari ucapan ataupun tindak tanduk kita itu tadi. Qaulan au fi'lan. Semua umat Nabi Muhammad berhak untuk itu. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Baik. Wah, itu kewajiban kita sebagai umatnya Rasulullah SAW untuk menjaga semua umat Rasulullah SAW. Seringkah kita lalai tentang itu? Sering kita melakukan itu, ya. Apalagi nanti 2024, ya. Mulai kita berantem lagi untuk sesuatu yang la haula wala quwwata illa billah, ya. Itu saling menghujat, saling mencaci, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, pernahkah kita membiarkan kemungkaran? Ada mungkar, tahu ini mungkar, ini dosa, ini nggak boleh, dan hukumnya gampang, setiap orang juga tahu ini. Tapi kita berani nggak mengingkarinya? Tiba-tiba kita punya perhitungan kalkulasi yang di luar nalar kita semua. Wah jangan, kalau saya ngomong nanti saya dibilang so alim, gitu ya. Kalau saya bicara masalah ini nanti saya dimusuhi. Kalau saya bahas masalah ini, bab ini, nanti saya nggak laku. Kalau saya bicara ini, akhirnya kemungkaran kita biarkan. Pernah itu terjadi? Pernah. Pernah. Ya. Pernah nggak kita membiarkan saudara kita yang nggak sholat untuk mengatakan, ponakanku, wahai ponakan, wahai anak, kalau anak pasti ya, ponakan, saudara, kerabat, anak tetangga, dek kamu udah besar, yuk masuk ke masjid. Berapa banyak itu anak yang kita biarkan nggak sholat? Padahal kita tahu amar ma'ruf, bukan nahi mungkar. Nahi mungkar lebih berat lagi. Ini cuma mengajak, ayo nak, yuk sholat, masuk ke masjid, ayo. Berapa banyak kita cuek itu tadi, ya. Kita cuek, kita nggak merasa, oh saya bukan ustadz, ya. Ini salah kaprah ini ya. Kalau itu tugasnya ustadz. Kalau yang itu yang bagian majak masjid dan sebagainya itu cuma ustadz saja. Ya. Kenapa kita tiba-tiba malas untuk mengajak orang kepada taat kepada Allah? Apalagi mengingkari semua, ya. Sebagian tadi yang saya sebutkan satu persatu tadi, itu jawabannya adalah yang disebutkan dalam ayat ini. Innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamastazallahumush syaitan bi ba'di ma kasabu. Jadi itu tadi. Kenapa mulut kita, lidah kita tiba-tiba malas untuk mengajak orang? Kenapa ada kemungkaran kita pura-pura nggak tahu dan itu kita anggap diri kita paling soleh? Ya, kadang-kadang ada kemungkaran itu kita nggak lihat, saya nggak mau tahu. Wah itu orang hebat bang ya, penghuni surga dia itu, nggak suka ngurusin orang. Mungkar, ada kemungkaran, kemudian kita diam saja. Itu semua sebabnya apa? Kalau dalam ayat ini, innamastazallahumush syaitan. Mereka itu ditergelincirkan oleh setan. Penyebabnya apa? Bi ba'di ma kasabu, yang telah mereka lakukan dahulu. Jadi ini adalah dampak tidak mengajak orang kebaikan, membiarkan amar ma'ruf, tidak nahi mungkar dan sebagainya. Itu adalah dampak di waktu kita berbuat dosa yang dulu. Itu hasilnya daripada dosa-dosa yang dahulu. Ayat ini kepada siapa diturunkan? Asbabun nuzulnya kepada siapa? Ya, di mana kejadian ini? Para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin bicara hal-hal yang tidak baik dulu, dampaknya sekarang. Ya, kita suka ngomongin orang, ya dampaknya tiba-tiba malas sholat. Coba perhatikan, ya, sholat tahajud malas,
sholat duha malas, apa ya kira-kira? Bohong enggak? Oh enggak, saya enggak bohong. Ngomongin orang, oh kadang-kadang ya itu. Ya, nanti kita dicari supaya menemukan tadi sesuatu yang bisa menjadikan kita lebih baik, menjadi orang yang lebih baik. Ya, itu namanya muhasabah, introspeksi diri. Ya, jangan tunggu malam tahun baru baru muhasabah. Tiap hari kita muhasabah. Ya, ini disebutkan dalam surat Ali Imran 155. Ya. Jadi kita tiba-tiba malas, tiba-tiba kita meremehkan orang Islam. Ya itu tadi. Karena ini tafsir oleh para ulama adalah karena kita tadi ditergelincirkan oleh setan. Ya. Tapi Allah Ta'ala memberikan pengampunan kepada umat Islam semuanya jika dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan bahwa Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, siapa itu? Siapa Abu Ubaidah itu? Namanya Aminu Hadil Ummah. Ya, sang pembawa amanat dari umat ini, ya, adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Annahu tanakhama fil masjid lailatan. Ya. Tanakham. Dia Abu Ubaidah meludah di masjid. Nah, di masjid beliau meludah. Fanasiya, kan zaman dulu tanahnya masih begini ya. Belum pakai karpet, masih tanah, hamparan tanah ya. Kemudian Abu Ubaidah pulang hatta raja'a ila manzilihi. Dia pulang ke rumahnya. Baru ingat, oh iya, saya tadi meludah di masjid. Saya mengotori masjid ini tadi. Ya. Tengah malam beliau sudah hampir tidur, tapi ingat, oh tadi saya ngeludah. Dia kembali lagi, kemudian dia ambil syu'lah, ya, minar. Kalau sekarang pakai apa namanya, lampu ya, pakai lampu. Zaman dulu pakai obor begitu. Dia cari lagi bekas ludah yang dia ngeludah di masjid tadi, dicari bekas. Kemudian barulah dibuang itu tadi, atau ditanam di tempatnya. Karena zaman dulu ini pasir, tempat sujudnya adalah pasir. Itu dilakukan. Hatta dafanaha. Ya. Tsumma qala, kemudian Abu Ubaidah mengatakan, alhamdulillahilladzi lam yaktub li khati'atal alayya khati'atal lailah. Alhamdulillah, Allah SWT tidak menulis, ya, untukku dosa malam ini. Coba malam ini. Kenapa? Karena beliau tahu jika dia biarkan hanya meludah di masjid ini, ya, meludah di masjid, kemudian dia kembali lagi, alhamdulillah. Gimana kalau yang ngerokok di masjid? Bukan ngeludah, ngerokok di masjid, ya, yang baunya nempel ke ruangan. Bagaimana? Kan banyak itu. Nanti kalau dikasih tahu, dari dulu juga nggak apa-apa. Kok dari dulu? Ini lebih dulu, ini zaman Rasulullah. Ya, ini hadis lebih dulu dari adanya rokok. Ya, maksudnya kalau mau rokok ya jauh-jauh lah. Ya, jangan di masjid, jangan di ruangan masjid. Dikasih asbak. Enggak boleh, ya. Siapa yang memuliakan Baitullah kalau bukan umat Islam? Kita, ya, kita. Wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ta'zim itu namanya. Wa man yu'adzim sya'airallah. Masjid wangi, bersih begini, masya Allah, orang senang, ya. Masuk ke masjid, pertama kamar mandinya, Allah, banyak yang seperti itu. Kotor, ya, tidak tahu
tata cara zaman dulu banyak masjid-masjid itu di antara kamar mandi sampai ke mau masuk ke masjid dikasih genangan air. Ya. Airnya lebih dari 2 kulah besar. Itu supaya itu siasat. Ya, siasatnya ulama-ulama dahulu, kiai-kiai dahulu begitu. Masjidnya dibikin, dikasih air sehingga orang-orang yang ada najis di kakinya itu kalau lewat situ suci. Airnya tapi 2 kulah lebih. Ini orang sekarang ikut-ikutan, airnya dikit, kurang daripada 2 kulah. Ya, nggak sampai 2 kulah. 2 kulah itu kurang lebih kalau diliterkan 218. Ya, 218 liter. Ya, ini kurang dari 2 kulah, air dikit, masuk ke situ apa yang terjadi? Air yang tadi najis, ikut najis. Orang yang nggak najis masuk masjid, ya udah jadi najis semuanya. Begitu. Ya, maka dijaga kebersihannya. Ya. Maka ya kalau sekarang nggak ada orang ngeludah di masjid, nggak ada. Nah, itu tadi diganti dengan asap itu tadi ya. Nah, di masjid hati-hati, di masjid harus jauh-jauh daripada bau-bau yang tidak enak itu tadi. Ada seorang makan bawang putih, masuk ke masjid, ada bau bawang Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, ya disebutkan bahwa malaikat ta'adza ya birihi tsaum, itu malaikat terganggu dengan bau bawang itu, kata Rasulullah. Ya, barang siapa yang makan jangan dekat-dekat dulu, bersihin dulu pakai siwak apa, itu masuk ke dalam tadi bau bawang itu tadi. Kata Rasulullah, malaikat terganggu dengan bau bawang. Ya, nggak makan bawang tapi bawa asap, kan nggak boleh juga. Ya, ada yang tersinggung? Nggak apa-apa, ini ilmu ya, ilmu. Nggak boleh. Masjid sekali lagi tidak boleh di masjid itu merokok, baik itu di masjid, apalagi di dalam masjid, ada lagi di emperan masjid, masih masjid juga itu emperan masjid. Semua bangunan yang menempel ke masjid itu masuk ke dalam masjid. Ya, hukumnya hukum masjid. Ya, itu bangunan ke sana, tanahnya tanah masjid, kemudian dikasih awning dan apa itu semua masuk di dalam masjid, hukumnya begitu. Jadi kita harus perhatikan baik-baik. Kalau kemudian dia Abu Ubaidah tadi mengucapkan alhamdulillah alladzi lam yaktub alayya khati'atal lail. Alhamdulillah Allah tidak mencatat dosa. Dosa tadi meludah, membiarkan kotor masjid. Ya, membiarkan kotor masjid itu harus dirawat. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwa meludah di masjid itu at-tafal, ya, fil masjid khati'ah, satu kesalahan, satu dosa. Wa kafaratuhu an yuwariyahu. Kafarahnya bagaimana? Ya menutup, membersihkan, begitu. Suatu saat Rasulullah SAW masuk ke masjid, tiba-tiba di dinding masjid ada kotoran. Nabi bisa mencari itu, siapa ini? Begitu. Siapa yang mengotori ini? Tapi Nabi tidak melakukan, tidak diberikan pengumuman karena mungkin orang baru masuk Islam, nggak tahu tata cara menjaga masjid dan sebagainya. Tapi Nabi langsung mengambil kayu dan dibersihkan oleh Nabi langsung. Ya Allah, sallim alaihi wa ala alihi. Ya, itu Nabi kita peduli terhadap kebersihan, langsung dibersihkan dengan tangan beliau, langsung dibersihkan begini. Ada sahabat melihat Rasulullah melakukan sesuatu, membersihkan bekas kotoran yang menempel di dinding masjid tadi, bagian depan. Maka sahabat tadi pulang cepat-cepat, dibeli minyak wangi, ya, sisa bekas itu tadi disiram pakai minyak wangi. Itu untuk apa? Untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Ya.
Itulah pintar-pintarnya sahabat. Ya, berarti kita kalau disuruh pilih tadi, ya, kita disuruh memilih tadi. Banyak amalan, banyak. Ada pilihan mudah, tapi itu menyenangkan hati Rasulullah SAW. Ya, jadi melakukan hal-hal yang baik, sesuatu yang baik itu pemicunya adalah tadi. Kalau kita minta pengampunan dari Allah SWT, malas berarti, mafhumnya? Artinya apa? Malas beribadah, malas berdoa, malas tersenyum kepada umat Islam, malas. Senyum ini murah padahal ya, murah. Ya, orang punya masalah di rumah ketemu orang Islam di masjid, assalamualaikum, wajahnya senang dia. Ya, di rumah punya masalah sampai di masjid semua, mulai imam, makmum, muadzin, pengurus, semua cemberut. Kasihan dia, pulang semakin panas dia. Ya, senyum kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya, itu ajaran diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan ada kejadian Abdullah bin Amr, ya, Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar ini sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia membawa catatan, apapun yang dia dengar dari Rasulullah semua dicatat. Ya, semua dari Rasulullah dicatat semua. Tiba-tiba seorang berkata, kamu ngapain? Semua dicatat, yang ada dari Nabi semua dicatat, yang bagus-bagus saja. Kalau Nabi lagi marah, jangan dicatat. Ya, kalau yang Nabi lagi marah, tidak perlu dicatat. Besok dia tidak mencatat lagi apa yang didengar dari Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Kemudian Rasulullah SAW melihat ini kebiasaan Nabi, perhatian nih pada umatnya semua. Kita ini di sini juga diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Oh, yang biasa begini, yang biasa begini. Ada laporan ya kan? Kan disebutkan semua amal umatku dilaporkan kepadaku. Apa amal yang paling kecil dari umatku? Membersihkan kotoran yang ada di jalan, bahaya-bahaya itu diambil, itu dilaporkan ke Rasulullah SAW. Yang tidak baik apa yang dilaporkan? Mengotori masjid. Itu sebetulnya masjid. Ya, itu dalam hadis Rasulullah SAW. Yang tidak baik itu apa? Mengotori masjid. Orang khutbah coel-coel kuku dicabut-cabut waktu khutbah, dibuang di masjid. Kan ada yang begitu. Hah? Termasuk kira-kira dilaporin nggak itu yang ngerokok kira-kira? Hadis ini ya? Dilaporkan. Ya Rasulullah, fulan bin fulan, RT sekian-sekian merokok di masjid. Kira-kira begitu ya? Disampaikan. Nggak ada yang nggak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian Nabi bertanya, kenapa kamu berhenti, tidak mencatat lagi? Kenapa? Kan kamu sudah dengar itu. Oh, ya Rasulullah, aku mendengar dari orang-orang, katanya kalau yang baik aku catat, yang nggak baik, kalau kamu lagi dalam keadaan marah, nggak usah perlu dicatat. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya, demi Allah, walladzi ba'atsani bil haq, demi Allah Subhanahu wa taala yang mengutusku atas kebenaran, dalam kebenaran, ma yakhruju min fihi, kemudian asyara ila fihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan pada mulutnya begini, tidak akan keluar dari mulutku ini kecuali yang benar. Enggak ada, semuanya benar yang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada yang perlu dikoreksi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kebetulan yang tidak sama, berarti kita yang salah. Jangan kayak orang sekarang, nggak ngerti hadis, nggak ngerti apa-apa, bilang itu sudah nggak relevan lagi. Ini makhluk paling tidak relevan ini ya. Ya, orang ini yang berani mengatakan begitu, itu orang yang paling tidak bagus. Ya, harusnya mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Amr bin As, suatu saat dia terkadang dia meninggalkan, ya,
Orang yang selalu mengikuti, di situ ada 4 ya, Abdullah namanya, anak-anak muda semua di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair. 4 ini anak muda seusia, namanya Abdullah, disebut Abadilatul Arba'ah, 4 Abdullah. Orang-orang luar biasa ini, ya, paling rajin mengikuti Rasulullah SAW. Dia masih anak-anak. Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Amr, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Ya, kamu jangan jadi seperti fulan. Enggak disebutkan namanya. Tapi fulan. Kenapa fulan tadi? Karena yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Orang tadi biasa sholat malam, tiba-tiba berhenti sholat malam. Ini. Kenapa? Sudah terkabul hajatnya. Ya, dia kepengen jadi komisaris. Dia sholat malam terus, tahajud sudah dapat, berhenti dia. Ya. Atau dia bilang waktu itu kepengen kaya, sudah kaya berhenti. Kata Rasulullah SAW, la takun mithla fulan, jangan jadi seperti fulan. Apa itu? Karena yaqumul lail, malamnya bangun, tsumma ya fataraka qiyamal lail, kemudian dia meninggalkan sholat malam. Berarti artinya apa? Sama. Hadis ini bisa kita kembangkan. Kita dikatakan oleh para ulama, oh orang dulu baik, kemudian baik kebaikan ditinggalkan. Itu kata Rasulullah. Jangan jadi orang seperti itu. Majelis itu baik nggak? Majelis ini baik nggak? Baik, jangan ditinggalin. Ya, jangan ditinggalkan. Bersih itu baik, baik, jangan kotor. Ya, jangan dikotori lagi. Begitu. Semua berarti semua. Kita melakukan hal-hal yang baik, maka jangan pernah kita tinggalkan kebaikan itu. Yang konsisten, itu yang disebut namanya istiqomah, orang yang lurus. Ini kebaikan setelah beriman. Qul amantu billah tsumastaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim. Istiqomah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah yang baik, yang lurus, konsisten dalam berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang istiqomah, tidak meninggalkan tadi kebaikan yang pernah kita lakukan. Yang baik adalah kita tingkatkan. Dulu kita melakukan tahajud, alhamdulillah sekarang kita perbanyak tahajudnya. Dulu kita baca Al-Quran, mungkin 1 lembar sehari, sekarang kita tingkatkan lagi. Dahulu kita belum menjadi orang-orang, pernah hadir pengajian, pernah setahun sekali kalau ada tabligh akbar di Masjid Raya Jatimulya. Kemudian kita tingkatkan, oh ternyata majelis taklim itu besar pahalanya. Saya mau cari lagi per bulan. Dulu sudah per bulan, cari yang kalau bisa dalam sepekan ada beberapa kali. Begitu seterusnya kita tingkatkan. Itu namanya muhasabah, menjauhkan kaslan, malas. Itu yang di doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW supaya tidak malas. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Kasal itu malas. Kenapa? Allah murka. Allah tidak suka kepada orang yang nguap. Enggak suka Allah. Makanya diajarkan surah apa? Tahan. Kalau lagi nguap, tahan. Begitu. Kalau terpaksa nguap, suruh tutup. Pakai ini tutupnya, bukan pakai ini. Diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pakai ini. Kiri. Ya. Kalau nguap, jangan nguap di masjid dibuka lebar-lebar. Ya. Nanti kipas angin masuk itu. Ya. Diajarkan. Ya. Kalau nguap, disuruh ditahan. Tahannya pakai ini. Begitu. Karena ini nggak pegang apa-apa di sini, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala suka kepada apa? Bersin, atos. Orang bersin itu Allah suka. Sama ditahan juga suaranya maksudnya. Jangan ya. Karena bersin itu tanda kuat, tanda semangat. Orang kalau ngantuk bersin hilang ngantuknya. Semangat, ya. Bersin itu orang semangat. Kenapa? Allah suka hal-hal yang semangat. Burika ummati fi bukuriha. Allah rahmati umatku fi bukuriha, dalam pagi-pagi harinya. Pagi hari seperti ini, Masya Allah, enak tidur jam segini, enak
ya, sepakat kita, ya, tapi kita harus lawan. Itu untuk meraih apa? Cinta Nabi Muhammad SAW dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bersemangat dalam ibadah, ya, termasuk orang-orang yang mau mendengarkan nasihat, ya, mendengarkan nasihat, mengikuti nasihat yang dinasihatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab.